Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gua Rahman. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel gua Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan soal seleksi kompetensi bidang pertanian. Jadi ini sudah video yang ketiga teman-teman saya buat tentang pertanian. Insya Allah selanjutnya saya akan bahas lagi, tetapi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung perkembangan channel gua dan tidak ketinggalan video-video gue yang berikutnya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, saya ingatkan dulu kepada teman-teman semuanya yang suka nonton soal-soal pembahasan di YouTube agar lebih bermanfaat dan mudah diingat. Teman-teman, pertama kalian harus menyiapkan catatan-catatan kecil. Jadi kalian harus mencatat hal-hal yang menurut kalian penting banget untuk diketahui. Kalian catat di buku kalian sehingga kalian ketika pengen lupa seperti itu, kalian bisa buka catatan kalian dan kalian akan ingat seperti itu. Jadi itu ampuh sekali teman-teman, agar kalian tidak habis nonton ya lupa seperti itu. Jadi minimal kalian harus punya catatan kecil. Jadi teman-teman, insya Allah di video berikutnya saya akan buat lagi video mengenai pertanian yang keempat, dan saya akan membahas banyak hal terutama penyuluhan pertanian. Di situ teman-teman ada teknik-teknik penyuluhan, ada administrasi penyuluhan, ada juga teman-teman tentang dasar-dasar perlindungan tanaman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel gue Rahman untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman berikutnya, karena insyaallah berikutnya saya akan bahas lagi soal-soal pertanian. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe channel gue Rahman untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman berikutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ini dia. Kita masuk ke soal yang pertama. Jadi adapun soalnya yaitu pedoman pengembangan kawasan pertanian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor A. 50 Tahun 2016, B. Nomor 52 Tahun 2016, C. Nomor 56 Tahun 2016, D. Nomor 62 Tahun 2016, E. Nomor 68 Tahun 2016. Oke teman-teman, kita sisa mencari tahu peraturan nomor berapa yang mengatur mengenai pengembangan kawasan pertanian. Jadi teman-teman, ini sudah ada produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. Jadi jawaban di soal ini teman-teman yaitu C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses sertifikasi benih bina meliputi pemeriksaan terhadap hal-hal berikut, kecuali A. Lapangan dan pertanaman, B. Asal benih sumber, C. Alat panen benih, D. Tercampurnya benih, E. Kebenaran benih sumber. Jadi teman-teman, untuk menjawab soal ini maka kita harus mengetahui apa-apa saja yang diperiksa dalam proses sertifikasi benih bina. Jadi teman-teman, di sini ada 6 yang dilakukan atau pemeriksaan yang dilakukan dalam proses sertifikasi benih bina. Yang pertama teman-teman, kebenaran benih sumber. Kemudian yang kedua, lapangan dan pertanaman. Ketiga itu isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar. Dan yang keempat, alat panen benih dan pengelolaan benih. Yang kelima yaitu tercampurnya benih. Dan yang keenam yaitu pengelolaan benih untuk tanaman pangan. Jadi itu dia teman-teman proses pemeriksaan untuk sertifikasi benih bina. Jadi kita lagi kembali ke pilihan jawabannya. Yang pertama itu A. Lapangan dan pertanahan. Kita cek ya teman-teman. Oke, ada ya teman-teman di proses pemeriksaan kedua. Ya, kemudian yang bagian B, asal benih sumber.
Oke. Kebenaran benih sumber. Kita simpan dulu teman-teman. Kemudian yang C yaitu alat panen benih. Oke, ada teman-teman yang keempat itu. Kemudian kita ke D, tercampurnya benih. Sudah sangat jelas ya teman-teman yang kelima. Kemudian E, kebenaran benih sumber, yaitu pemeriksaan pertama. Jadi teman-teman yang tidak termasuk di soal ini yaitu B, asal benih sumber. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi penyusunan rencana aksi pangan dan gizi dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setiap A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 10 tahun. Jadi teman-teman jawaban saya memberikan kesempatan buat teman-teman semuanya untuk membantu menjawab soal ini. Mungkin ada teman-teman semua sudah mengetahui hal ini. Jadi saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab soal ini. Oke teman-teman, jadi jawabannya itu C, 5 tahun. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi berikut merupakan klasifikasi dari benih bina kecuali A. Benih pertama, B. Benih penjenis, C. Benih pokok, D. Benih sebar, E. Benih dasar. Oke teman-teman, jadi kita harus mengetahui klasifikasi benih bina. Jadi klasifikasi benih bina teman-teman dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu benih penjenis atau biasa disingkat BS. Kemudian yang kedua benih dasar disingkat dengan BD. Kemudian yang ketiga yaitu benih pokok yang disingkat dengan BP. Dan yang terakhir yaitu benih sebar atau yang disingkat dengan BR. Oke teman-teman, itu dia klasifikasi benih bina. Selanjutnya kita melihat pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu jawaban A, benih pratama. Oke, kita lihat di di klasifikasi benih bina itu tidak ada teman-teman mengenai benih pratama. Berarti teman-teman jawaban di soal ini yaitu A. Pemasukan benih dan atau bibit ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk hal-hal berikut kecuali A. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, D. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan, E. Menjamin kelestarian ternak lokal. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui mengenai pemasukan benih dan atau bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk, jadi yang pertama yaitu meningkatkan mutu dan keragaman di genetik, dan yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, dan yang keempat memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. Jadi itu dia teman-teman yang pemasukan benih atau bibit dari luar negeri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dilakukan. Jadi kita sisa mencocokkan dengan pilihan jawabannya karena di sini diminta kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam sini ya teman-teman. Jadi kita sama-sama mencari tahu jawaban di soal ini. Kita mencocokkan terlebih dahulu yang pilihan A, yaitu meningkatkan mutu dan keragaman genetik. Jadi ini terdapat ya teman-teman di yang paling pertama. Kemudian yang B, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga terdapat yang kedua ya teman-teman yang ini. Kemudian yang ketiga atau yang C, mengatasi kekurangan benih atau bibit dalam negeri.
Oke, itu juga terdapat teman-teman. Kemudian D, memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. Ini juga ya teman-teman terdapat. Berarti teman-teman yang tidak termasuk di sini yaitu E, menjamin kelestarian ternak lokal. Jadi jawabannya yaitu E. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal-soal kita hari ini. Jadi semoga soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika soal-soal ini bermanfaat menurut teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah, serta share kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman, jadi sebelum kita akhiri video ini, saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe channel Gue Rahman serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video Gue Rahman. Karena berikutnya teman-teman saya akan membahas lagi soal-soal pertanian. Jadi semoga teman-teman semuanya tidak bosan dengan pembahasan-pembahasan yang saya berikan. Jadi saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.